yang legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh Presiden Jokowi selama 10 tahun. Legalisasinya banyak sekali melalui PSN, penyiaran tambang, pengambilan hutan, perkebunan, lahan dan lain-lain, itu pintu masuknya. Pihak Aguan melalui konsultan hukum proyek pembangunan Pantai Indah Kapuk PIK 2 dan proyek strategis nasional PSN, Muanas Alaidit menuding Anies Baswedan dan Said Didu berada di belakang viralnya kasus pagar laut. Dimotori pendukung Anies, Said Didu, dan busernya, fakta tanah rakyat yang terabrasi di framing sebagai sertifikat laut, ujar Muanas di X @Muanas Alaidit 30 Januari 2025. Sebab, menurut Muanas, tanah penduduk yang terabrasi justru di framing sebagai sertifikat laut. Ia meminta negara harusnya hadir untuk membantu hadir dan memberi kompensasi ke rakyat. Namun kebohongan yang diulang-ulang di medsos inilah cara yang dilakukan berulang-ulang. Harapannya, agar nanti dianggap sebagai kebenaran benar seolah ada laut disertifikasi. Kata Muanas, semua framing politik dilakukan untuk mengadu domba antara Prabowo dan Jokowi. Hanya karena sertifikat lahir di era Jokowi. Padahal surat girik-girik kepemilikan tambah itu sudah dipegang rakyat puluhan tahun lalu di masa Soeharto. Tetapilah sampaikan kebenaran itu walau pahit, sebab yang hak adalah hak, katanya. Menanggapi ini, Said Didu menilai, kasus Pantai Indah Kapuk PIK 2 telah membuka kedok banyak pejabat dan oligarki. Bahkan dia sudah melaporkan kasus tersebut ke KPK. Saya pikir yang kita laporkan adalah pintu masuk untuk membongkar legalisasi perampokan negara yang dilakukan oleh presiden sebelumnya selama 10 tahun, kata Said Jumat 31 Januari 2025. Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyatakan, sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik di pagar laut Tangerang terpenuhi secara aspek yuridis, legalitas dan prosedural, namun pengecekan fakta material tidak sesuai, karena yang ada hanya lautan. Ada juga yang bayar PBB pajak bumi bangunan. Saya nggak tahu kenapa di laut ada PBB-nya, jadi kalau memang ini melibatkan banyak pihak, ya betul, tutur Nusron di rapat Komisi 2 DPR Kamis, 30 Januari tahun 2025. Terungkap, jika 234 bidang itu atas nama PT Intan Agung Makmur dan 20 bidang milik PT Cahaya Inti Sentosa, anak usaha PT Agung Sedayu Group, milik konglomerat Sugianto Kusuma alias Aguan. Maka itu, Nusron mencabut 50 sertifikat di Desa Kohot. Untuk membatalkan satu sertifikat itu, harus konfirmasi satu persatu, itu pun dari 50. Ada yang tidak rela dibatalkan, kata Nusron.